Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya adalah Wendra Bagasaputra, guru multimedia SMK Negeri 1 Kabupaten CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai modul 1.2, yaitu mulai dari diri. Berikut adalah trapesium usia saya, di mana peristiwa negatif terjadi pada usia 13 tahun kelas 8 SMP, kemudian peristiwa positif ada di usia 16 tahun kelas 11 SMK, di mana usia saya sekarang adalah 29 tahun. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di trapesium usia? Untuk peristiwa negatif di usia 13 tahun SMP, di mana saya mengalami kejatuhan dari prestasi yang pernah saya raih sebelumnya. Pada suatu saat, saya mendapati diri saya sedang menduduki peringkat terakhir di kelas, yang merupakan situasi yang sangat berbeda dari biasanya karena sebelumnya selalu berada di peringkat 10 besar. Hal ini terjadi karena saya terlalu sering bermain PlayStation dan meninggalkan kewajiban belajar serta mengerjakan tugas. Waktu rapot diterima, orang tua tentu bereaksi dengan sangat marah, dan suasana menjadi tidak kondusif, menjadi canggung, dan itu membuat saya malu dan minder. Bahkan dampak terasa hingga pada ujian nasional, di mana saya tetap tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan tidak meningkat secara prestasi dan hasil belajar. Kemudian peristiwa positif yaitu menginjak usia 16 tahun di pendidikan sekolah menengah kejuruan, lanjut dari SMP kemudian daftar di SMK. Di sisi lain, peristiwa positif yang terjadi saya itu ketika memasuki dunia SMK. Di sini saya menemukan minat dan bakat baru di bidang otomasi industri, karena jurusan yang saya ambil itu adalah jurusan otomasi industri yang sebelumnya belum pernah saya sadari. Guru-guru di SMK melihat saya punya potensi dan memberikan dukungan serta bimbingan agar saya bisa mengembangkan diri lebih jauh. Salah satu momen yang berkesan adalah ketika saya diajak untuk bersiap mengikuti lomba keterampilan siswa bidang mekatronika. Meskipun saya masih kelas 11 SMK atau kelas 2, saya berhasil lolos seleksi. Waktu itu seleksinya dengan anak kelas 12 atau kelas 3, dan saya berhasil lolos dan menjadi peserta termuda dalam ajang kompetisi tersebut. Bahkan prestasi saya semakin memuncak ketika saya berhasil meraih posisi juara ketiga di tingkat provinsi. Perjalanan saya di SMK merupakan masa yang paling berkesan dalam hidup saya, di mana saya mendapat banyak dukungan dari guru-guru dan teman sekelas saya. Bahkan setelah lulus kuliah, saya masih merasa terinspirasi untuk kembali ke SMK saya dulu, dengan saya diberikan tawaran oleh guru saya untuk lanjut mengajar di SMK tersebut. Nah, waktu itu saya setujui. Saya karena terinspirasi dari guru saya ingin memberikan kontribusi sebagai seorang guru yang menginspirasi juga ke peserta didik saya. Kemudian selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Pada peristiwa negatif tentu saja yang terlibat yaitu teman-teman sebaya saya, yang merupakan bagian lingkungan pergaulan saya, mempengaruhi kebiasaan saya untuk bermain game dan tidak mengikuti pelajaran yang ada di kelas. Kemudian orang tua saya, karena waktu itu mereka marah, kecewa, dan itu menimbulkan rasa tidak enak untuk saya. Kemudian ada guru juga, meskipun tidak terlibat secara langsung peristiwa tersebut, mereka memiliki peran dalam memberikan pelajaran dan bimbingan saya serta memberikan nilai yang mencerminkan prestasi saya. Kemudian untuk peristiwa positif yang terlibat, satu adalah guru-guru SMK saya. Mereka adalah pihak-pihak yang mendeteksi minat dan bakat saya di bidang otomasi industri. Mereka memberikan dukungan, bimbingan, kesempatan pada saya untuk mengikuti lomba. Kemudian teman-teman kelas, mereka mendukung dan motivasi perjalanan saya menuju prestasi di SMK. Kehadiran mereka mendukung dukungan moral
serta semangat menghadapi tantangan dan kompetisi. Kemudian yang ketiga adalah industri. Mereka menyediakan platform dan kesempatan bagi saya untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi dalam kompetisi keterampilan siswa bidang mekatronika. Dukungan dari mereka memberikan peluang bagi saya untuk berkembang meraih prestasi di tingkat provinsi. Dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang, peristiwa negatif. Masa-masa SMP tentu itu menjadi peristiwa yang membuat saya malu. Peringkat terakhir di kelas tentu itu pasti menyebabkan rasa malu yang mendalam. Dan yang kedua adalah sedih, ketidakmampuan untuk mempertahankan prestasi sebelumnya, serta perasaan minder akibat kinerja menurun pasti menyebabkan rasa sedih. Marah juga terhadap diri saya kalau diingat-ingat karena kegagalan dalam meraih hasil belajar di tingkat SMP. Kemudian untuk peristiwa positif, dampak emosi yang saya rasakan sampai sekarang, satu, bangga. Ini masih menjadi rasa bangga saya karena dulu dapat meraih prestasi dan pengakuan dalam kompetisi keterampilan siswa yang bisa menyebabkan terhadap pencapaian diri saya sekarang. Dan bahagia menemukan minat dan bakat baru serta mendapat dukungan dari guru-guru dan teman sekelas di SMK dan dapat menjadi perasaan yang mendalam. Ketiga, terharu dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh guru-guru SMK serta kesempatan untuk meraih prestasi di kompetisi provinsi menyebabkan perasaan terharu dan perhatian dalam dukungan tersebut. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mengaruhi diri saya di masa sekarang? Yang pertama, tentu masa-masa sekolah itu adalah masa pembentukan identitas. Masa sekolah adalah masa periode di mana seseorang dapat proses pembentukan identitas diri. Pengalaman-pengalaman yang dialami di zaman sekolah menjadi pelajaran baik positif maupun negatif membentuk diri saya yang sekarang. Dan emosi yang tersimpan, emosi yang dirasakan saat mengalami peristiwa penting di sekolah, senang, marah, sedih, malu, tersimpan dalam ingatan dan terbawa masih dewasa. Emosi-emosi ini yang muncul kembali ketika kita mengingat pengalaman-pengalaman tersebut ketika menghadapi situasi yang mirip di masa-masa sekarang. Pelajaran hidup terkait peran sebagai guru, pelajaran hidup dari trapesium usia dan roda emosi, ya saya belajar untuk menjadi lebih empatik, membina diri, terlibat aktif dengan peserta didik dan menjadi sumber inspirasi mereka. Dengan demikian Anda dapat membentuk lingkungan belajar mendukung dampak positif dan perkembangan peserta didik. Bagaimana menulis nilai yang saya yakini sebagai guru? Sebagai seorang guru, saya yakin bahwa peran saya adalah membimbing murid dalam belajar, membantu mereka menemukan makna dalam setiap pengalaman pembelajaran. Tugas kedua, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Nomor 1, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membentuk saya menggerakkan murid, rekan guru, komunitas sekolah saya? Saya sebagai guru penggerak, saya meyakini bahwa nilai sejati terletak dalam perannya untuk menginspirasi dan memotivasi murid serta mendorong perubahan positif dalam ekosistem pendidikan. Yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah sebagai pemimpin yang menginspirasi, fasilitator pembelajaran kolaboratif, serta agen perubahan yang mempromosikan inovasi dan pertumbuhan profesional. Baik, sekian video yang bisa saya share ke teman-teman guru penggerak. Terima kasih, salam guru hebat. Saya Windra Bagasaputra. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.